warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ayu dengan NIM G2A1222002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari dosen Dr. Laode Muhammad Harjoni Kilowasit SPMP pada mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Berbasis Pedesaan, Pesisir, dan Pulau Kecil dengan judul presentasi Teknologi Pengelolaan Lahan Berbasis Pedesaan. Selanjutnya, pendahuluan. Pertanian berkelanjutan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya lahan dengan cara menggunakan pengelolaan lahan yang tepat untuk mengembalikan fungsi lahan yang tadinya tidak digunakan kembali digunakan dengan melihat kesehatan tanah, di mana kesehatan tanah ini memunculkan gagasan bahwa tanah merupakan ekosistem yang penuh dengan kehidupan sehingga perlu dikelola dengan hati-hati untuk mendapatkan kembali dan menjaga kemampuan tanah untuk berfungsi secara optimal. Pada presentasi kali ini yakni bagaimana kondisi lahan, yang kedua bagaimana konsep pengelolaan lahan, yang ketiga bagaimana teknologi pengelolaan lahan, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi lahan, untuk mengetahui konsep pengelolaan lahan, dan untuk mengetahui teknologi pengelolaan lahan. Baik, selanjutnya pembahasan kondisi lahan. Kondisi lahan di Desa Laowo-Ila merupakan lahan yang tidak digunakan. Lahan tersebut merupakan lahan bekas tanaman padi sawah yang sudah tidak digunakan sekitar 1 tahun. Melalui informasi dari petani bernama Mulyanto, lahan tersebut beralih fungsi sebagai lahan pertanaman hortikultura. Penyebab lahan tersebut beralih fungsi adalah adanya serangan hama tikus, pengairan, dan kurangnya pemberian pupuk, sehingga petani di desa tersebut tidak melakukan pengelolaan lahan lagi dan beralih fungsi ke lahan pertanian hortikultura. Selanjutnya, pengalihan fungsi lahan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi lahan yang sudah tidak digunakan. Kondisi lahan yang sebelumnya merupakan lahan sawah mempengaruhi ketersediaan unsur hara pada tanah serta pertumbuhan tanaman. Lahan sawah memiliki karakteristik tanah dengan tekstur tanah didominasi oleh tekstur halus berupa lempung liat berdebu, lempung liat berpasir. Seperti ini merupakan gambar peralihan fungsi lahan yang tadinya fungsi lahan tidak digunakan menjadi kembali digunakan dengan penanaman hortikultura. Selanjutnya, konsep pengelolaan lahan. Konsep pengelolaan lahan adalah memperbaiki struktur tanah dengan menambah bahan organik. Secara umum, tanaman akan tumbuh dan memperbaiki hasil yang maksimal jika ditanam pada lahan yang mempunyai aerasi dan drainase yang baik. Prinsip petunjuk strategi pengelolaan lahan didasarkan pada prinsip aspek ekologi yang berkelanjutan, aspek sosial dan budaya yang berkelanjutan, aspek ekonomi yang berkelanjutan, dan aspek kelembagaan yang berkelanjutan. Di mana dari keempat aspek prinsip ini memiliki hubungan pada strategi pengelolaan lahan. Salah satu kegiatan yang menunjang keberhasilan usaha agronomi adalah kegiatan pengelolaan lahan yang tepat. Pengalaman telah memberikan petunjuk bahwa kegagalan dalam pengelolaan lahan dan penyiapan lahan akan mengakibatkan berbagai kerugian, baik ditinjau dari aspek teknis maupun ekonomis. Teknologi pengelolaan lahan yang dapat ditawarkan kepada petani yakni dengan menggunakan teknologi pengelola tanah, yakni traktor, agar memudahkan petani dalam mengelola tanah ataupun lahan. Yang kedua, pemberian pupuk pada tanah.
Seperti yang diketahui bahwa lahan tersebut merupakan lahan yang sudah tidak digunakan dan kembali digunakan, yang beralih fungsi menjadi lahan pertanaman hortikultura, di mana tanah yang sudah tidak lama digunakan ini kesuburan tanahnya akan menurun. Seperti yang diketahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah lempung yang berpasir ataupun berdebu, sehingga unsur haranya mudah tercuci atau sehingga unsur haranya mudah hilang. Dengan upaya untuk meningkatkan kesuburan tanah, kami menawarkan kepada petani dengan menggunakan pupuk berbahan dasar organik, ya, dengan memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar pertanaman, dengan membuat pupuk kompos untuk meningkatkan kesuburan tanah guna memenuhi nutrisi bagi tanah. Selanjutnya, penggunaan pupuk kotoran sapi, di mana pupuk kotoran sapi ini mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah dan tanaman untuk menghasilkan produksi hasil tanaman yang baik. Selain itu, pengendalian hama tikus dapat dikendalikan dengan sistem pengendalian hama terpadu dengan tanam dan panen serempak, serta penggunaan ember cat sebagai jebakan untuk tanaman. Selanjutnya, peran pupuk organik terhadap sifat fisik tanah antara lain: pertama, memperbaiki struktur tanah karena bahan organik dapat mengikat partikel tanah menjadi agregat yang kuat. B. Memperbaiki distribusi ukuran pori tanah sehingga daya pegang air tanah menjadi lebih baik dan pergerakan udara di dalam tanah juga menjadi lebih baik. C. Mengurangi fluktuasi suhu tanah. Selanjutnya, penutup. Kesimpulan, kesehatan tanah memunculkan gagasan bahwa tanah merupakan ekosistem yang penuh dengan kehidupan, sehingga perlu dikelola secara hati-hati untuk mendapatkan kembali dan menjaga kemampuan tanah untuk berfungsi secara optimal. Pertanian berkelanjutan adalah suatu bentuk pengelolaan yang dapat menjamin kelestarian sumber daya lahan dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi secara layak dan terus-menerus, serta menerapkan agroteknologi yang sesuai dengan sosial budaya masyarakat. Konsep pengelolaan lahan adalah memperbaiki struktur tanah dengan penambahan bahan organik. Baik, itulah pemaparan terkait tugas akhir mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman berbasis Pedesaan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. Terima kasih. Kebanyakan kalau untuk bantuan itu diakses lewat